Halo semua, kembali lagi bersama gue Iqbal di YouTube channel gue. Pada kesempatan kali ini gue nggak bahas tentang konten motivasi ataupun sejenisnya. Kali ini gue ingin menyampaikan pendapat gue tentang em, suatu yang lagi hits terjadi nih di beberapa hari ke belakang, yakni tentang seorang YouTuber Ferdian Paleka yang lagi viral karena tindakan dia atau kelakuan dia yang sangat memalukan dan tidak etis, di mana dia membagikan sembako kepada para waria dan juga anak jalanan di Bandung, namun isinya bukan beneran sembako tapi adalah sampah gitu. Menurut gue ketika gue ngeliat video ini gue miris banget gitu ya. Kenapa ada orang setega itu gitu? Kenapa ada orang demi sebuah ketenaran melakukan hal yang merendahkan orang lain gitu? Menurut gue hal itu benar-benar nggak etis gitu ya, apalagi di saat pandemi kayak gini dan juga di bulan Ramadan gitu, terus melakukan hal-hal yang menurut gue, come on man, lu manusia bukan gitu. Coba deh kalau lu ada di posisi mereka gitu, lu berkeliaran di jalanan gitu, terus kemudian ada orang yang lu kira baik untuk bantu mereka, ternyata isinya bukan sesuatu yang lo harapkan gitu, melainkan sampah gitu. Gimana sih lo menganggap makanan mereka sampah gitu? Coba lah lo pikir dong gitu, masa lo sampah lo kasih ke mereka gitu, padahal mereka bener-bener sedang mengharapkan bantuan dari kita gitu, dari lo gitu. Dan kemudian ketika lo kasih bantuannya lo isi sampah. Coba di mana sih hati nurani lo gitu? Lo anggap mereka apa, binatang? Emang mereka makanannya sampah bro? Lu suruh mereka makan sampah gitu? Coba logika lu di mana gitu? Karena gue tuh gimana ya, nggak habis pikir sama orang-orang kayak gini gitu. Bikin konten dilihat orang banyak, tapi nggak ada sedikit pun rasa manusiawi di situ gitu. Kalau lu numpang tenar bro, lu bisa kok dengan cara yang lain. Lu bisa bikin konten menghibur, lu bisa lah prank-prank dengan cara lain, tapi nggak perlu lah lu bikin prank tapi yang merugikan orang lain. Dan ini menurut gue udah merendahkan martabat seorang manusia gitu. Sedangkan belum tentu martabat lu, belum tentu harga diri lu itu lebih baik di mata Allah, di mata Tuhan gitu. Maksud gue, ayolah gitu. Gue tahu lu masih belum, ya gue tahu lu masih muda gitu ya, belum. Gue juga nggak tahu lo sekolah di mana, atau lo udah kuliah atau enggak, lo mengenyam pendidikan di mana, atau lo di lingkungan sosial seperti apa gitu. Tapi ya come on gitu, masa iya sih nggak, lu nggak bisa ngerasain mana yang benar mana yang salah gitu? Masa lu nggak kasihan gitu sama mereka gitu? Gampangnya di mana rasa empati lu gitu? Coba lu bayangin lu jadi mereka gitu. Lu enak, lu bisa stay di rumah gitu, lu bisa naik mobil keliling-keliling sama teman-teman lu gitu. Sedangkan mereka tetap harus keluar rumah untuk cari makan gitu, untuk cari penghasilan. Karena kalau mereka stay di rumah aja, mereka nggak dapat penghasilan, mereka nggak bisa makan gitu. Dan kemudian datanglah kalian dengan teman-teman kalian, terus naik mobil, datanglah lu dan teman-teman lu bawa mobil membagikan sembako yang mereka harap, wah ini rezeki dari Allah dan gua nggak perlu nih untuk keluar malam ini gitu, untuk mencari nafkah gitu, ya kan? Dan ternyata sampah bro, sampah, bukan makanan, itu hina banget gitu. Lo emang mereka pantas lo hina gitu? Lo tuh siapa gitu loh? Lu siapa pantas menghina mereka? Lu itu siapa? Iya kan? Lu itu siapa, men? Emang udah pasti lo bakal masuk surga gitu? Emang lo udah pasti bakal nggak dapet siksa dari Allah gitu? Lo udah yakin lo pegang kunci surga gitu? Coba lah lo pikir gitu. Aduh, bener-bener deh. Oke, selain dari sisi nggak etis itu, gue mau bahas dua hal penting dari video yang viral itu, tentang gimana dia video dia tentang ngebagi-bagiin sembako sampah ini gitu. Gue akan bahas dari sisi yang pertama. Oke, hal yang pertama yang bakal gue bahas adalah dia bilang konten dia itu dibuat untuk membantu pemerintah menerapkan PSBB di Kota Bandung, gitu kan, pembatasan sosial berskala besar. Nah,
Dia ngelakuin itu untuk memberi pelajaran supaya si waria-waria ini atau si anak jalanan ini tidak berkeliaran di jalanan karena sedang melakukan PSBB gitu. Nah, iya oke niatnya baik ya membantu, but look at yourself. Coba lihat apa yang lo lakuin di video itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, lo kan harusnya stay di rumah aja nih, ya kan? Kan nggak boleh keluar-keluar gitu. Lo stay di rumah aja. Apa yang lo lakuin? Lo keluar-keluar tengah malam. Lo ngapain? Kalau lo nyuruh mereka di rumah aja, lo ngapain keluar-keluar nggak faedah kayak gitu? Kerjain orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bro, look at yourself dan teman-teman lo. Lo pada pakai masker nggak? Lo bertiga kagak pakai masker loh. Dan ya di mana rasa tanggung jawab lo untuk sama-sama di mana kesadaran lo untuk mencegah penyebaran COVID ini gitu. Lo bertiga tuh sama temen lo nggak ada yang pakai masker, ya berarti lo nggak peduli dengan kesehatan lo nggak peduli dengan anjuran pemerintah di mana untuk social distancing dan lain-lain dan juga memakai masker untuk menghindari penyebaran virus. Lo enggak, men. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo di mobil bertiga itu dempet-dempetan. Lo lihat. Lo tahu kan peraturan PSBB itu gimana kalau dalam kendaraan? Pertama lo pakai masker, yang kedua lo harus memberikan jarak pada tempat duduk lo. Lo di mobil kagak, men. Lo bertiga itu, ya, lo bertiga itu duduknya dempet-dempetan. Jadi, kalau lo emang niat mau membantu pemerintah menerapkan PSBB, nggak perlu lo nyamperin urusan orang lain, urusin dulu diri lo dengan teman-teman lo, gitu. Lu dengan teman-teman lu aja belum bisa menjalankan peraturan pemerintah dengan benar. Tapi lu udah sok-sokan mau ngingetin orang. Udah itu, ngingetinnya dengan cara yang nggak benar. Dengan cara yang sangat merendahkan orang lain. Gitu. Coba deh lu bayangin. Lu urus di diri lu sendiri. Ngapain lu ngurusin orang lain? Lu sama aja kayak lu nggak sholat, tapi lu nyuruh orang lain sholat. Ya aja bohong. Urusin dulu ibadah lu, baru lu ngasih contoh buat orang lain. Gitu. Dan begitu juga apa sih hak lu gitu? Apa hak lu untuk menyakiti mereka gitu? Apa hak lu untuk melukai hati mereka dan merendahkan mereka? Siapa lu? Ya kan? Nah, itu dari segi yang pertama tentang statement dia untuk membantu pemerintah menerapkan PSBB. Nah, sekarang hal yang kedua. Di situ dia bilang dia mau ngasih pelajaran sama waria-waria yang katanya kaum Sodom lah, terus kemudian bakal dilaknat Allah lah, terus kemudian apalagi penyebaran virus lewat dia lah dan lain-lain. Gini ya bro, jadi waria di Indonesia itu nggak mudah, ya. Jadi waria di Indonesia itu nggak mudah. Dan asal lo tahu, kalau mereka bisa jadi kayak kita, hidup normal-normal aja, gue yakin mereka mau kok hidup kayak kita. Masalahnya itu bukan kehendak mereka. Walaupun ini masih ada dalam perdebatan, gue yakin mereka nggak mau kok untuk jadi seperti itu gitu. Ngerti nggak sih? Mereka itu emang ada sisi-sisi natural yang emang mereka terjadi menjadi seperti mereka gitu. Dan lo hidup jadi waria di Indonesia itu nggak gampang. Kenapa? Nggak ada perusahaan atau nggak ada tempat kerja yang mau menerima mereka untuk kerja di perusahaan mereka. Atau di kampus-kampus pun, coba lo lihat di kampus-kampus, ada nggak waria-waria kuliah? Akhirnya apa? Ketika mereka nggak berpendidikan tinggi dan mereka juga nggak dapat pekerjaan yang layak, yang mereka lakuin apa untuk isi nafkah sehari-hari? Ya itu yang ngamen, ya menjajakan seks di pinggir jalan mungkin. Jadi lo jangan cuma sekedar mengutuk perbuatannya, tapi lo lihat dong akar permasalahannya itu gimana gitu. Kompleks bro masalah ini. Kalau lo mau menjudge mereka dan lo benci mereka karena agama kita, ya, agama Islam yang tidak suka atau tidak mengizinkan atau mengharamkan adanya para waria dan lain-lain, oke, gue hargai itu. Gue pun juga menghargai hukum Islam di mana emang kalau dari segi pandangan Islam kita tidak kita mengharamkan yang namanya waria atau LGBT gitu. Tapi sebagai manusia lu bisa dong menghargai mereka sebagai seorang manusia, men.
Gitu. Mereka juga manusia. Kalaupun lo nggak support mereka, kalaupun lo nggak mendukung dengan adanya mereka, kalaupun lo tidak dengan aktif membela hak-hak mereka, seenggaknya lo hargai mereka sebagai manusia. Mereka juga manusia, mereka juga warga negara Indonesia, mereka punya KTP Indonesia. Dan mereka berhak dilindungi oleh negara. Tapi negara apa sudah melindungi mereka? Enggak. Ya. Mereka juga warga negara Indonesia. Mereka juga punya hak yang sama dapat perlindungan dari negara ini. Hidup mereka itu nggak gampang loh jadi seorang waria. Tapi kenapa lo dengan mudah hanya melihat dari sisi depannya aja gitu. Hanya lihat dari sisi apa yang mereka lakuin. Coba lo bayangin kalau mereka bisa kerja di kantoran gitu ya. Atau mereka bisa dapat pendidikan yang layak buat mereka. Tidak ada diskriminasi. Mereka pun juga hidup, pasti gue yakin banyak keluarganya yang nggak setuju dengan mereka, dengan keadaan mereka seperti itu. Akhirnya mereka diasingkan, dikucilkan. Mau nggak mau mereka harus banting tulang dan hidup sendiri, bro. Dia tuh harus berjuang untuk hidupnya sendiri, mencari nafkah untuk hidupnya sendiri. Kalau lapangan kerjaan buat mereka nggak ada, pendidikan buat mereka nggak ada, lalu mereka mau nyari nafkah dengan cara apa? Lu mah enak bisa pontang-panting, kelala. Lu bisa mondar-mandir naik mobil, ngerokok cepas-cepos, kelepas-kelepos, nggak jelas kayak gitu. Di mana sih otak lu gitu? Lu sekolah tuh belajar apa gitu? Dan gue kasih tahu sekali lagi ya, gue nggak yakin lu lebih baik daripada mereka di mata Allah. Ya, apa yang udah lo lakuin, gila sih lo, parah. Lu bilang juga bulan Ramadan harusnya mereka beribadah di rumah, harusnya mereka bisa menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak menjajakan dirinya di jalanan atau segala macam. Hey, look at yourself again. Apa sih yang lo lakuin selama bulan Ramadan? Kenapa lo nggak di rumah terawih, baca Al-Quran dan lain-lain? Lo malah keluar tengah malam sama teman-teman lo keliling-keliling. Malah lo nyakitin orang, malah lo nipu orang. Apa itu bukan perbuatan hina? Apa itu perbuatan lebih baik daripada mereka? Enggak, bro. Nggak ada yang bisa ngeklaim diri lu lebih baik daripada mereka. Nggak ada. Karena Allah tuh lihat hati. Tampang lu, pekerjaan lu, harta lu, nggak ada yang dilihat. Yang Allah lihat tuh hati lu. Hati lu tuh busuk, tau nggak? Hati lu belum tentu lebih baik daripada mereka. Kalau hati lu bener, hati lu bersih, lu nggak akan ngelakuin itu buat sesama lu. Walaupun mereka bukan yang menurut agama kita itu dilegalkan. Tapi mereka juga manusia. Lo bergaul sebagaimana lo bergaul dengan manusia. Lo nggak boleh ada diskriminasi. Lo harus hargai keberadaan mereka. Itu yang harus lo lakuin. Mungkin sekian video dari gue kali ini. Mohon maaf kalau gue kepancing emosi. Mohon maaf kalau mungkin ada pendapat gue yang mungkin kalau ada pendapat gue yang salah atau kalian nggak sependapat sama gue, nggak masalah. Tujuan gue buat video ini juga gue nggak pengen menyenangkan semua orang kok. Gitu. Gue hanya ingin mengutarakan pendapat gue yang menurut gue benar gitu ya. Yang ketika gue lihat ada sesuatu yang salah ya gue berusaha untuk menyuarakan pendapat gue kalau itu salah gitu. Mungkin ada beberapa part dari obrolan gue yang kontroversial dan itu gue juga nggak masalah kalau kalian nggak setuju dengan gue. Kita juga bisa diskusi lebih dalam. Kalau kalian mau ada pertanyaan silahkan kalian komentar aja. Intinya gue nggak mau ada lagi namanya diskriminasi di negara ini gitu. Gue pengen setiap manusia, setiap warga negara tuh punya hak dan punya hak yang sama dari pemerintah gitu. Hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, hak untuk hidup dengan layak gitu. Dan gue nggak mau ada satupun orang ngerendahin orang lain dengan cara kayak gitu dan apalagi diviralkan. Apalagi lo seorang influencer gitu kan. Banyak yang ngelihat kelakuan lo dan gimana kalau kelakuan lo diikutin sama banyak orang. Mau jadi apa? Gitu. Mudah-mudahan lo sadar, lo jerak. Mudah-mudahan polisi cepat nangkap lo dan ketika lo di penjara lo renungin semua perbuatan lo dan gue harap lo jadi pribadi yang lebih baik ke depannya setelah lo keluar dari penjara. Thank you. See you in the next video.